Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Saujana Story, yang menceritakan tentang sebuah eh, pengalamannya ya, waktu melakukan camping pramuka di tahun 2002. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Malam ini saya akan menceritakan tentang pengalaman camping ketika masih sekolah. Saat itu, saya masih duduk di bangku SMP kelas 2002. Ketika itu saya masih bersekolah di salah satu SMP favorit di Sanaksara. Pada waktu itu saya mengikuti ekskul pramuka yang sebagian anggotanya sedang melakukan persiapan untuk jambore internasional di Thailand. Jadi sebagai salah satu persiapan, para pembina mengadakan acara camping di area pantai Samboja. Kami berangkat menggunakan kapal pukul 6 pagi di hari Jumat, menyusuri Sungai Mahakam. Sebenarnya kami bisa saja menggunakan transportasi darat, hanya saja kurang berkesan. Selain biaya yang lebih mahal, kami beranggotakan lebih dari 15 orang yang terdiri dari anggota pramuka penggalang ditemani oleh 4 pembina yang merupakan alumni. Pukul 10 pagi, setelah kapal yang kami tumpangi bersandar, kami mencari tumpangan mobil bak terbuka menuju areal Samboja. Hanya saja, mobil yang mengangkut kami tak bisa mengantarkan kami sampai lokasi. Kami turun dan berjalan kaki lebih dari 5 kilometer menuju area sambil membawa peralatan dan perbekalan. Beruntungnya, salah satu anggota membawa sepeda ukuran kecil, sehingga bisa dipakai untuk mengangkut barang berat sambil dituntun. Menjelang makan tengah hari, kami sampai di gapura pantai. Setelah melapor ke RT setempat, kami melakukan perjalanan memasuki area pantai. Lokasi yang kami tuju masih 1 kilometer lagi dari gapura. Perjalanan terasa sangat berat karena kami harus melewati tanah berpasir. Angkutan barang dengan sepeda pun terasa semakin berat. Setelah melewati jembatan kayu yang rusak di beberapa bagian, kami akhirnya sampai. Lokasi kami berjarak sekitar 400 meter dari jembatan. Kami sampai di area yang dulunya dijadikan tempat wisata. Hanya saja saat itu sudah terbengkelai ya tempatnya ya, sudah rusak. Ada sebuah bangunan toilet usang di pinggir hutan itu. Oh ya, lokasi kami tepat di pinggir pantai yang berbatasan langsung dengan hutan. Vegetasinya beragam dengan deretan pohon pinus di arah selatan. Kami mendirikan tenda di dekat sebuah pendopo yang masih memiliki atap. Selesai mendirikan tenda, kami dibagi menjadi beberapa regu. Setiap regu bertugas masak, mencari kayu bakar, mencari air, sampai mencuci peralatan makan. Waktu pun berlalu, kami melakukan kegiatan sesuai dasa dharma, mengikuti beberapa materi sampai belajar untuk membuat api. Kegiatan berjalan lancar hingga para pembina dan anggota perempuan pulang di hari Sabtu. Kami, anggota laki-laki yang pulang belakangan, hanya beranggotakan 2 anak kelas 1, 2 anak kelas 2, dan 2 anak kelas 3, dan 4 orang anak SMA kelas 1 yang juga alumni. Acara camping menjadi acara senang-senang, kesempatan kami untuk rekreasi. Suatu hari, di sore hari, ketika kami mencari kayu bakar, kami melihat
jala yang dijadikan keramba oleh warga setempat. Salahnya, kami mengambil beberapa ikan yang ada di dalam keramba itu tanpa izin. Padahal kami sudah diberitahu jika kami tidak boleh membakar atau memasak apapun yang aromanya menyengat, baik itu membakar terasi sampai membakar ikan. Takutnya akan mengundang binatang buas atau apapun itu. Karena masih remaja dan cenderung sering melakukan kecerobohan, kami justru membakar ikan yang kami ambil tanpa izin ketika senja. Namun justru inilah awal mulai segala gangguan yang kami alami. Malam hari setelah selesai makan malam, dua anak kelas 3 mendapat tugas untuk mencuci peralatan masak di sebuah bak di samping bangunan toilet. Letaknya di antara toilet dan jalan setapak menuju mata air di tengah hutan. Sebelumnya kami memang diberitahu untuk tidak mengarahkan senter sembarangan, cukup arahkan ke tempat tujuan. Namun hal itu justru tidak diindahkan oleh Aan, siswa kelas 3. Sambil menyenteri rekannya yang sedang berjongkok mencuci peralatan makan, ia justru mengarahkan senter ke sembarang tempat hingga tak sengaja ia menyorot bahu kanannya. Ia yang membelakangi hutan mendapati sebuah wajah putih seorang wanita justru sedang menyandarkan dagu di pundak Aan. Wajah pucat pasi itu sedang tersenyum manja padanya, menampakkan deretan gigi putih yang terbingkai oleh bibir pucat kebiruan. Aan hanya terdiam, lalu kembali mengarahkan senter ke rekannya yang sedang mencuci. Ia tak bereaksi karena tak ingin membuat rekannya panik. Ia mengira itu adalah satu-satunya gangguan yang ia alami. Namun ternyata ia salah besar. Penampakan itu hanyalah awal dari gangguan-gangguan selanjutnya. Di lain tempat, saya yang tadi sudah mendapatkan tugas memasak justru sedang santai sambil tiduran di sebuah batang pohon besar di sebelah api unggun. Saya yang sedang asyik menghangatkan diri tanpa sengaja menoleh ke arah deretan pintu toilet yang sedang terbuka. Di sana, saya melihat sesuatu yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Di 3 deret pintu itu, saya justru melihat sebuah cahaya putih sedang melayang dan masuk ke dalam toilet, kemudian keluar dan berpindah ke toilet sebelahnya. Awalnya saya mengira cahaya itu berasal dari lampu senter yang sedang dipegang oleh anggota lain di pendopo. Namun, pemikiran saya ternyata salah. Ketika saya bangun dan mengalihkan pandangan ke pendopo, para anggota yang lain justru sedang bertiarap, bertumpuk mengarahkan ke satu titik arah selatan. Aan dan salah satu rekannya juga sudah selesai dan bergabung di pendopo. Anehnya mereka juga ikut tiarap sambil merapatkan diri, seperti sedang melihat sesuatu. Karena penasaran, saya pun beranjak dan menuju ke pendopo untuk mencari tahu. Sesampainya, saya justru langsung ditarik dan disuruh melihat ke arah selatan, arah sepasang pohon cemara yang menjulang itu. Saya langsung ikut tiarap, kemudian memandang ke satu titik. Tepat di atas, di antara 2 pohon cemara, saya melihat sesuatu yang sama seperti di toilet tadi ya. Ada cahaya, seperti cahaya senter yang berputar-putar, kemudian hilang dan muncul menjadi 2. Awalnya kami mengira itu adalah lampu sorot dari arah Balikpapan. Tapi nggak mungkin lah karena saat itu sedang mendung. Cahaya lampu sorot tak akan sampai ke tempat kami. Hingga sebuah sosok akhirnya muncul. Seseorang dari kami tiba-tiba bergidik lalu membaca surat Yasin.
Kami yang bingung seketika saling memandang sambil menepuk bahu yang sedang berdoa. Tanpa jawaban, ia hanya menunjuk sambil terus merapalkan doa di bawah cahaya yang sedari tadi menari di atas pohon cemara. Muncul sosok putih tepat di antara cemara yang berjajar itu. Sosok itu bergoyang-goyang maju mundur sambil sesekali bergoyang kiri kanan. Sosok yang sepenuhnya terbalut kain putih dengan ikatan di kepala. Ya benar, itu adalah pocong. Jika hanya satu atau dua orang yang melihat, mungkin saja bisa dibilang salah lihat atau halusinasi ya. Namun ini kami semua melihatnya. 10 remaja bodoh ini justru melihat, dan semua dari kami. Sejenak kami merasa sedang diteror. Kami ingin segera meninggalkan tempat itu. Hanya saja nggak mungkin karena kami harus menempuh 1 kilometer sebelum mencapai gapura. Kami justru takut tersesat malahan. Lebih buruk lagi jika kami sengaja disesatkan dan gak bisa pulang. Ya akhirnya kami bertahan di tempat itu sambil terus berdoa. 20 menit kami dalam posisi itu, hingga akhirnya kami mendengar ada suara orang yang sedang berbincang bergerak mendekat ke arah kami. Serempak kami menoleh ke arah utara. Di belakang kami, arah menuju gapura. Dari kejauhan, terlihat sorot lampu senter juga langkah beberapa orang menggendong tas ransel besar. Sekelompok mapala datang dari kejauhan. Ketika kami kembali melihat ke arah cemara, sosok pocong itu hilang. 5 orang anak mapala itu akhirnya berhenti dan ikut mendirikan tenda di dekat tempat kami berkemah. Seorang di antaranya mendatangi kami dan bertanya, kenapa kami tiarap sampai seperti itu. Setelah menceritakan kejadian kronologinya, akhirnya dia bercerita bahwa tempat ini memang angker, terutama bangunan kamar mandi dan bak semen tempat kami mencuci peralatan masak. Ia juga bilang kemungkinan kami diganggu karena membakar ikan saat senja. Sementara itu adalah salah satu hal yang dilarang di tempat itu. Kami akhirnya bisa tenang karena ada orang lain yang lebih berpengalaman bersama kami. Hingga akhirnya kami pulang keesokan harinya. Selesai. Oke, itulah cerita dari Mas Saujana Story ya, tentang camping Pramuka 2002. Cerita yang pendek ya, tapi berkesan menurut saya. Jadi sebenarnya memang kalau bakar-bakar sesuatu itu bisa mengundang makhluk halus ya, terutama bakar singkong atau terasi. Kalau di tempat yang salah, misal di hutan atau di tempat angker gitu ya. Ya kalau di dalam rumah atau di tempat yang gak angker ya gak masalah gitu. Ibaratnya kan ngundang mereka ya. Mungkin mereka juga pingin makan atau gimana gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Awal puasa ya, jadi kita mulai dari yang pendek-pendek dulu ceritanya. Kalau panjang-panjang nanti saya cepet haus nanti. Terus kalau haus saya minum, siapa yang dosa? Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka, semoga lancar puasanya. Selamat sore dan selamat beristirahat.